Ini ada pertanyaan titipan sih dari Andre ya. Gimana? Ya, ke aku, iga apa yang bikin candu? Apa ya? Balik ke niat, ngobrol inspiratif ala TCI. Oke, hari ini kita ada kedatangan salah satu bintang tamu narasumber, yaitu Teh Wita. Teh, boleh perkenalkan diri Teh kalau boleh. Halo semuanya. Halo. Halo. Halo, saya Wita. Saya full stack developer di divisi ER. Oke. Gak ada yang nanya. Ngomong-ngomong. AR itu apa sih Kak? AR itu augmented reality. Nah, itu tuh jadi realitas yang ditambahkan sebuah konten digital yang ditambahkan di dunia realita kita gitu. Kayak misalnya konten itu bisa berupa gambar, video, audio 3D, 2D gitu. Pokoknya apapun yang berbentuk digital itu bisa ditambahkan ke dunia realita kita gitu. Soalnya kalau virtual reality kan kita yang masuk ke dunia virtual gitu ya. Nah kalau ini bentuk virtualnya yang dihadirkan di dunia real. Kita. Kalau boleh tahu Teh, kan kita ngebahas AR ya dengan job desk Teteh ini sebagai full stack ya. Iya. Untuk full stack itu Teteh biasa ngapain aja sih? Kalau saya di AR ini tugasnya itu menghandle untuk augmented reality di bagian webnya gitu. Nah, AR itu kan bisa berbentuk, sebenarnya dia tuh bisa apps, bisa web juga gitu. Jadi medianya tuh bisa mau dia berbentuk apps, mau web gitu. Nah, sedangkan sekarang tuh sedang gencar-gencarnya di web AR-nya, di website. Jadi kita kecenderungan user sekarang untuk mendownload aplikasi itu semakin berkurang karena kan banyaknya malas gitu ya kalau bukan aplikasi yang emang dibutuhkan untuk daily. Betul. Gitu. Nah, jadi web AR ini sebagai sebutannya sebagai salah satu alternatif gitu, biar user nggak perlu download apps juga buat menikmati experience AR itu. Oke, berarti secara nggak langsung mempermudah ya? Iya, mempermudah. Karena mungkin kan beberapa user itu kalau untuk device-nya itu kan kadang males tuh untuk download apps ataupun mungkin karena kegedean. Berarti bisa dipermudah banget dengan adanya web AR ini berarti. Betul. Oke. Mungkin dari Anda ada yang mau nanya? Ada. Ada. Ada nggak sih Teh kesulitan menjadi full stack developer di tim AR? Kesulitannya tuh untuk AR sendiri, untuk di webnya itu tuh source untuk kita belajarnya tuh masih sedikit gitu. Jadinya paling itu sih tantangannya. Jadi kita harus banyak explore lagi gitu. Karena sebenarnya dari sisi cycle developmentnya tuh sama aja, cuman dari dari segi codingnya, dari segi programming language-nya tuh ada sedikit bedanya gitu. Oke. Kalau ngomongin programming language, biasa untuk web AR ini pakai tech stack apa aja sih Teh? Biasanya itu pakai JavaScript. Kebanyakan kalau untuk front end-nya tuh saya pakainya Vue.js gitu. Sebenarnya sama aja, cuman ada beberapa mungkin plugin atau package atau library yang emang khusus buat AR. Oke, terus kesehariannya tuh biasanya bekerja sama dengan siapa aja sih Teh? Kalau untuk kesehariannya, karena saya full stack jadi kebanyakan saya kerjain sendiri, tapi untuk kontennya sendiri biasanya itu dibantu sama 3D artist, sama anak-anak 2D designer juga gitu.
oke. AR. Berarti untuk AR ini sekarang bisa dibilang bukan bukan ketinggalan, tapi mungkin banyak orang yang masih belum sadar ya, mungkin tertutup karena dengan metaverse, virtual reality, tapi sebenarnya AR ini cukup menarik juga ya industrinya. Sebenarnya AR ini tuh sangat fleksibel gitu, dia tuh bisa diterapkan mau di marketing, mau di edukasi, mau di bidang healthcare, mau di bidang apapun sebenarnya bisa gitu. Cuma kan tinggal gimana nih mau digunakan sebagai apa nih AR ini gitu kan. Orang-orang tuh masih bingung di situ gitu. Oke. Jadi sih soalnya mungkin kalau kita lihat sekarang di industri sekarang tuh untuk penggunaan AR itu mungkin masih hanya untuk di game ya. Tapi kalau untuk industri non game itu kayak untuk di seperti Tete bilang tadi healthcare ataupun otomotif kayak gitu masih jarang banget sih di Indonesia ya untuk menggunakan AR teman-teman. Iya. Apalagi di Indonesia sih emang masih orang-orangnya belum terlalu aware. Dan karena tertutup sama ini sih kayaknya metaverse yang gembar-gemborkan sih. Betul. Dena Apa? ada pertanyaan? Aku ini sih playlist kesukaan waktu masih kerja kan masih kerja ya. Pas lagi kerja gitu, ada nggak playlist khusus gitu? Random sih sebenarnya kalau aku ya, paling sering didengerin tuh lagu-lagu jadul kalau aku. Oh jadul. Iya, lagu-lagu 90s, 70s, 80s yang lebih banyak ya. Nggak tahu saya. Maksudnya lagu-lagu tahun Iya, 80-an gitu-gitulah. Misalnya lagu-lagu zaman dulu. Ini ada pertanyaan titipan sih dari Andre ya. Gimana? Iya, ke aku. Iga apa yang bikin candu? Apa ya? Apa? Nyerah. Iga the stuff. Oh iya. Tapi sadar gak sih Kawita itu mirip sama Danila? Danila? Iya. Dari mananya? Dari kacamata. Enggak. Tapi kita bisa nyanyi. Enggak bisa. Mau diajarin sama Saya bukan penyanyi. Enggak, saya enggak bisa nyanyi. Kan kita tadi sempat ngomongin AR ya, yang mungkin lekat dengan game ya Teh. Iya. Di luar aktivitas pekerjaan nih, Tewita itu orang sering main game nggak gitu? Game paling main tuh kayak PUBG, Genshin gitu dong sih. Oh, Baby. berarti lebih mobile gamer ya daripada Iya, PC gamer. iya. Oke. Tarik juga sih. Berarti kalau Genshin udah ngabisin berapa primo game Teh? Aduh, saya udah nggak lanjut Pak karena update-annya terlalu gede ya. Oke. Keterbatasan device ya berarti ya. Betul. Genshin makin berat sekarang. Iya, berat banget. Oke. Mungkin terkait ini ya, history. Teteh tuh dulu kuliahnya ngambil jurusan apa? Aku IT. IT ya. Iya. Sebenarnya dari pas SMA juga, dulu kan aku SMK ya. Jadi dari SMK tuh udah ngambil jurusan RPL, terus ya udah jadinya dilanjutin lagi aja ke IT gitu. Oke. Mungkin kan ada beberapa teman-teman nih yang mungkin kayak penonton juga yang mungkin kuliah di IT ataupun masih SMK tuh pengen mungkin terjun jadi programmer juga ataupun mungkin pengen fokusnya untuk WPR. Ada kisi-kisi nggak teh buat mereka tuh mereka harus menguasai language apa aja gitu? Sebenarnya nggak ada teknologi khusus yang ini banget lah ya, yang khusus banget gitu, nggak ada. Sebenarnya sama aja kayak development untuk website biasa lah ya, cuman kayak JavaScript, terus untuk backendnya apa gitu kamu sukanya. Kalau kamu sukanya PHP kamu boleh belajar PHP, kalau kamu sukanya Python boleh, kalau Node.js juga bebas sih sebenarnya, nggak ada trik khusus gitu. Trik khusus. Oke. Oke, tadi kan kita sempat mention ya kalau AR ini keterbatasan resource untuk belajar itu masih terbatas. Iya. Nah, jadi selama ini Kalau tuh untuk di web ya. Iya. Jadi selama ini tuh belajarnya di mana? Ya kebanyakan
menggali-gali di internet sih, mau nggak mau gitu. Terus sempat ngerasa ngestak gak sih selama ngoding? Ayo lanjut. Emang pertanyaannya lucu ya? Apa tadi pertanyaannya? Sempat nge-stuck Iya, gitu ya? kalau stuck itu ngapain guys? Sering sih kalau udah stuck tuh biasanya, saya kan full stuck gitu, stucknya jadi Jadi full stuck terus. Iya, stuck terus. Oke. masuk Sering full stucknya tuh kalau udah nemu error yang kita tuh udah melakukan segala cara tuh tapi tetap nggak solve gitu sampai bisa ke bawah mimpi gitu. Kayak kurang ini di pagar gitu. Iya, apalagi pas lagi debugging codingan gitu. Pasti ada yang bisa sampai ke bawah mimpi, pasti, atau lagi ngapa-ngapain juga keinget terus sama errornya gitu, Iya, ya kan? paham. Ya, betul Pak. Betul. Berarti tidur juga masih mimpi kerja gitu ya? Iya, betul, saya pernah nemu solving sebuah error itu gara-gara mimpi. Tuh. Wah. Untungnya pas bangun masih ingat. Oke. Jadi benar bisa solve. Oke, cukup menarik sih. Karena ya mungkin orang-orang IT juga nggak pasti pernah ngerasain yang namanya Iya. error sampai ke bawah mimpi. Iya. Kadang tuh banyak tuh yang solve-nya tuh ke bawah mimpi secara nggak sadar tuh bisa nge-solve, oh ternyata kurang ini Iya. ini kayak gitu. Kadang nih kalau lagi bawa motor gitu di jalan kepikiran banget terus tiba-tiba udah sampai sini gitu. Saking kepikiran sama bugs itu. Oke. Kan kita ngomongin yang ini ya, stuck yang dalam bug ya. Pernah nggak sih Teh misalnya lagi perjalanan pulang nih di motor nih, tiba-tiba kepikiran, oh ini solvingnya, terus daripada ngelanjutin perjalanan takut lupa, langsung ngelipir dulu gitu, langsung solving. Enggak sih, enggak segitunya juga Oh, sih. kirain itu sampai segitu. Disimpan aja dulu. Oke. Mana Dena? Saya lagi mencari hidayah dulu ya. Lanjut aja dulu. Mungkin sih ada pertanyaannya Teh, kayak kita kan mungkin beberapa dari kita orang IT ya, pernah nggak sih Teh dapat pertanyaan nyeleneh dari teman-temannya yang di non IT gitu? Pernah sih, seringnya tuh kayak dapet request aneh, lebih tepatnya ya. Kayak bisa nggak hack wifi gitu, atau bisa nggak ini ngehack akun Facebook gitu. Itu tuh paling sering banget ditanyain gitu. Atau hal kecil kayak tolong dong installin OS gitu, kayak gitu sih. Itu paling sering. Oke, kayaknya itu pertanyaan yang sering dirasain Banyak juga yang banyak. relate, iya, Banyak pasti. yang relate sih anak-anak IT. Apalagi mungkin kalau yang ekstrim tuh pernah kayak disuruh benerin AC, remote, mesin cuci gitu. Banyak anak IT Untungnya disuruh belum gitu. pernah sih, tapi kalau di rumah seringnya benerin channel TV ya. Iya, itu seringnya ya di rumah. Oke, channel TV. Kalau channel YouTube pernah. Wow. Oke. Wow. Cukup menarik juga sih karena kan mungkin juga ya sekarang ini untuk programmer itu kan di Indonesia kan kalau berdasarkan statistik kan dengan semenjak pandemi itu makin banyak programmer ya. Iya. Cuman di satu sisi juga lapangan pekerjaan juga buat semakin berkurang ya untuk programmer. Mungkin ada saran nggak Teh, kayak untuk programmer ini yang kedepannya mungkin lagi belajar mau terjun untuk pekerjaan, bagaimanakah mereka bisa bersaing dengan programmer lainnya gitu agar bisa dapat dilirik oleh company gitu. Yang paling pasti sih harus jangan lelah buat ngulik gitu ya, karena kalau kita sebagai orang IT itu kan cepet banget nih pergerakannya. Nah itu kalau kita ketinggalan dikit aja udah deh gitu. Pasti nanti bakal ada orang yang lebih jago lah istilahnya. Kita bakal terus kesusulah sama orang gitu kalau misalnya kita sampai ketinggalan. Nah itu sih paling kayak kita harus tetap update sama tren-tren teknologi dan ditingkatkan lagi mungkin dari segi
kualitas kerjaan kita gitu. Oke. Cukup menarik sih teman-teman ya. Dan Dena, Andre, Oke, ada sih pertanyaan terakhir untuk Tevita. Apa sih harapan untuk kedepannya? Harapan apa nih? Maksudnya hubungan kita gitu. wow, waduh, lanjut. Dia sama TCI, hubungan kita TCI. ya semoga kedepannya ilmu yang saya punya bisa berguna buat di TCI ini, maksudnya bisa mendatangkan cuan-cuan. Cuan buat nonton konser pasti. Iya, betul sekali Bapak. Ya pokoknya saya berharapnya apa yang saya kerjakan di sini bisa bermanfaat untuk TCI. Segitu aja kali ya. Mungkin sekian untuk episode kali ini. Saya Andre. Saya Dena. Aka Sangjun. Saya Wita. Kami pamit. Terima kasih. Saya Dena. Saya Andre. Saya Ilen. Dan saya Wita. Sampai jumpa di niat berikutnya. Ngobrol inspiratif ala TCI. TCI. Bye bye.